Minyak jelantah bisa didaur ulang menjadi beragam produk menarik yang bernilai tambah. Dari minyak bekas gorengan di dapur ini bisa diolah kembali jadi sabun maupun lilin. Sebelum lebih jauh netizen menyaksikannya, silakan subscribe. Jika dipandang penting, jangan segan menulis komentar tentang isi tayangan di Sanuk TV Channel. Media sosial yang menyuguhkan konten kreatif tayangan mengikuti ragam standar jurnalisme, patuh terhadap kode etik wartawan, juga Undang-Undang Pers dan ITE. Selamat menyaksikan dan matur suksuma semeton. Biasanya minyak jelantah dari dapur hotel atau restoran dijual ke pedagang jajan gorengan. Namun jika punya bekal pengetahuan dan sedikit terampil, minyak jelantah bisa diolah lagi agar bernilai ekonomi. Minyak jelantah dalam jumlah atau volume besar biasanya dihasilkan di lingkungan industri pengolahan makanan seperti hotel dan restoran. Namun semasa pandemi COVID-19, bisnis pariwisata yang rontok termasuk di Bali membuat volume minyak jelantah di pasaran pun turun drastis. Minyak jelantah dalam volume atau skala dapur rumah tangga bisa ditampung untuk diolah menjadi sabun atau lilin. Pengetahuan dan skill tambahan ini diajarkan ahli kimia lulusan ITB Bandung, Dr. Irdawati, kepada puluhan perempuan Sabtu 5 Juni 2021 di Aula Majelis Ulama Indonesia MUI Bali. Kegiatan pelatihan membuat sabun dari minyak jelantah itu diadakan Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam MUI Bali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari LPLH UI pada hari ini mengadakan kegiatan untuk mempraktekkan pembuatan sabun dari limbah minyak goreng atau biasa kita sebut dengan jelantah, dengan sedikit teknologi yang sangat sederhana dan menggunakan tentunya bahan-bahan chemical, karena untuk mencampur bahan asam lemak ini yaitu minyak jelantah harus menggunakan soda, sehingga tidak bisa dihindari bahan-bahan chemical tersebut, tetapi semua dilakukan dengan segala takaran dan terukur secara benar, dan di bawah bimbingan dari ahlinya yaitu Dr. Irda yang sekarang nampak di bagian belakang sedang mempraktekkan proses tersebut kepada para hadirin yang nantinya akan menyebarluaskan untuk masyarakat di seluruh Bali, rencananya di 9 kabupaten. Kemudian mungkin ada tambahan dari Pak Adit. Pelatihan ini kami harapkan akan dapat tersebar ke seluruh masyarakat luas, karena pelatihan pembuatan sabun cuci ini dari minyak jelantah akan sangat bermanfaat, khususnya ibu-ibu rumah tangga, masyarakat luas, agar minyak jelantah tidak mudah kita buang sembarangan. Cara mengolah minyak jelantah dipraktikkan Dr. Irdawati, alumnus Universitas Hasanuddin Makassar dan ITB Bandung ini. Dosen Fakultas MIPA UNUD tersebut mensimulasikan cara pengolahan minyak jelantah, takarannya, bahan kimia yang dicampurkan agar menjadi sabun. Kami dari LPLH SDA MUI Bali sedang mengadakan kegiatan pelatihan kepada ibu-ibu dan anggota LPLH SDA tentang pembuatan sabun dari minyak jelantah. Nah, kegiatan ini merupakan salah satu program dari LPH SDA MUI untuk mengurangi atau istilahnya 3R, mengurangi sampah yang sampai ke TPA. Nah, ini kita merecycle ya minyak jelantah menjadi sabun. Nah, sebenarnya minyak jelantah sendiri itu tidak hanya bisa menjadi sabun, tetapi bisa juga menjadi sabun padat, tetapi bisa menjadi sabun cair dan bisa juga dibuat sebagai lilin. Iya, nah, tapi pada hari ini kita
melaksanakan pelatihan untuk pembuatan sabun padat. Dalam pembuatan sabun padat ini itu bahannya dari minyak jelantah. Nah, kita ketahui minyak kan ada asam lemaknya. Kemudian dalam pembuatan sabun itu adalah reaksi antara asam lemak dengan basa. Nah, basanya di sini kita gunakan adalah soda api atau caustic soda atau NaOH. Ya, kemudian air. Jadi bahannya hanya 3 macam saja, sederhana, yaitu minyak jelantah, NaOH dan air. Namun karena minyak jelantahnya ini kita tidak tahu sebelumnya itu digunakan untuk apa, nah kita harus membersihkan dulu warna dan baunya. Jadi direndam dengan atau ditambahkan dengan karbon atau arang, ya. Arang kayu kita cuci dulu, kemudian dipanaskan di atas teflon sampai panas. Kalau sudah panas kita dinginkan dulu, kemudian masukkan ke dalam minyak sampai semua minyaknya terkena dengan arangnya. Jadi arangnya itu di atas permukaan minyak gitu. Kemudian kita biarkan selama paling cepat semalam, ya. Jadi sehari semalam lah kita biarkan. Kemudian setelah itu kita saring. Nah, minyak yang sudah disaring ini sudah siap untuk diolah. Apakah itu mau diolah menjadi sabun padat, ataukah di sabun cair, atau menjadi lilin. Bahan tambahan, kita bisa juga menambahkan bahan tambahan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, kalau misalnya kita mau memberikan warna hijau, ya kita berikan mungkin pewangi. Misal warna hijau itu pewangi pandan atau melon. Ya, kalau misalnya warna oranye ya lemon, ya, atau jeruk. Ya, kalau misalnya ya hijau juga bisa jeruk, ya, jeruk nipis, rasa bau, ya, apa itu berisanya itu jeruk nipis, tergantung dari apa yang kita inginkan dan apa yang tersedia di rumah juga. Nah, selain itu juga bisa digunakan rempah-rempah, ya, misalnya serai atau daun jeruk yang kita rebus kemudian kita pakai untuk melarutkan sodanya tadi. Ya, jadi daun jeruk di sini selain berfungsi, air dari daun jeruk ini selain berfungsi untuk melarutkan soda, dia juga berfungsi sebagai pemberi aroma. Kalau minyak jelantah dari hotel mungkin masih bagus, ya, jadi banyak yang dijual ke penjual-penjual gorengan yang di pinggir jalan itu. Tapi yang dari rumah tangga, yang hanya produksinya hanya sedikit, itu memang ada sih, ya, LSM yang mengumpulkan minyak jelantah untuk diolah menjadi biodiesel, tetapi mungkin harus banyak. Kita ada perjanjian, kemudian ya ada kontraknya lah, ya. Tapi untuk yang mandiri itu sepertinya belum terlalu banyak, tapi mungkin ada yang mengumpulkan itu, ya. Jadi kita di sini tujuannya ya bagaimana ibu-ibu rumah tangga itu di rumah sendiri mandiri untuk bisa membuat sabun itu atau menggunakan minyak jelantah supaya tidak dibuang ke lingkungan. Soda memang berbahaya, ya. Kalau di toko bangunan itu dijual juga soda api ini, dan fungsinya untuk memperlancar saluran air, ya, kalau ada yang mampet. Nah, itu yang bahaya. Tetapi kalau kita di sabun, ya, di sabun itu kan bereaksi sabun dengan minyaknya, soda dengan minyaknya, bereaksi antara soda dengan minyak membentuk sabun. Jadi sodanya udah hilang, udah habis. Kalau yang dipakai di bahan bangunan untuk memperlancar saluran air itu, ya, kan sodanya yang ke saluran yang keluar. Kalau sabun tidak, karena dia sudah bereaksi. Iya, jadi awalnya ketika kita membuat itu harus pakai sarung tangan karena gatal gitu, ya. Tapi setelah jadi sabun kan tidak gatal lagi tangannya, karena sudah tidak dalam bentuk soda lagi, dia sudah berubah menjadi sabun dan gliserin, ya, sabun. Salah satu peserta pelatihan, Lisa, mengaku materi pelatihan tersebut amat bermanfaat
apalagi dirinya memiliki usaha catering rumahan. Hasil masakan di dapur pasti menyisakan minyak jelantah. Dengan pengetahuan dan skill baru ini, Lisa bisa memanfaatkan minyak jelantah di dapur bisnis cateringnya untuk diolah kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa. Saya punya usaha catering, Bali Ratu Catering. Saya senang sekali diajak dalam kegiatan kali ini karena manfaatnya cukup banyak. Khususnya saya, kalau di bidang catering dan ibu rumah tangga, itu pasti kita banyak sekali minyak-minyak yang sudah terpakai, kemudian menjadi biasanya kita buang atau apa. Tapi dengan adanya seperti ini, kemudian kita bisa memanfaatkan lebih banyak menjadi sabun, dan mungkin kedepannya kita bisa jadi komersil nantinya, dan manfaatnya sangat banyak sekali. Contohnya buat ibu-ibu, jadi nanti misalnya ada suatu wadah di mana minyak-minyak jelantah itu bisa dijual ke suatu organisasi yang bisa membuat untuk mengolah minyak jelantah ini menjadi sabun seperti ini khususnya. Dan untuk usaha saya sendiri catering itu pastinya banyak sekali minyak-minyak yang tidak terpakai, yang nantinya bisa saya pakai lagi untuk sabun cuci, yang tentunya untuk usaha saya lagi balik lagi untuk saya sendiri.